Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kali ini menyoroti berita tentang posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Oktober 2024. Sumber beritanya adalah rilis dari Bank Indonesia. Rilis tertulis Bank Indonesia memang tiap bulan terkait dengan posisi utang luar negeri dalam posisi per 1,5 bulan sebelumnya. Jadi disampaikan kemarin untuk posisi akhir Oktober. Nah, kalau kita lihat memang setiap kali Bank Indonesia merilis ini banyak media yang memberitakan. Kita lihat dulu sepintas judul-judulnya ya. Di sini ada Warta Ekonomi yang memberi judul BI sampaikan utang luar negeri Indonesia Oktober 2024 menurun. RRI.id juga hampir sama meskipun baru saja dia beritakan, BI catat utang luar negeri Indonesia turun. Kompas memberi judul utang luar negeri Indonesia turun, ini penyebabnya. Nah, media Asuransi News utang luar negeri Indonesia Oktober 2024 menurun. Nah, CNBC sedikit memberikan tambahan, jangan kaget dolar 16.000 utang luar negeri RI, tapi tetap di beritanya menyajikan bahwa terjadi penurunan. Nah, ini Detik Finance juga menyebut dengan judul utang luar negeri turun. Nah, Tempo, Bank Indonesia catat utang luar negeri Indonesia turun. Media Indonesia, BI, utang luar negeri RI pada 2024 turun. Nah, jadi semuanya ini, Bisnis.com meng-highlight susut jadi dalam nilai rupiah dia menyatakan. Kalau kita klik ke halaman 2-nya pun dari mesin pencarian, dalam hal ini saya pakai Google ya, saudara-saudara bisa pakai apapun, itu sama. Kebanyakan mengambil judul turun. Nah, ada sih ini Economics ini boleh juga ini utang luar negeri Indonesia naik 7,7% di Oktober 2024. Nah, pada angkanya sama nanti kita lihat ya. Jadi mayoritas menyebut utang luar negeri Indonesia turun, tapi ada juga 1-2 media yang menyatakan itu naik ya, tapi baru satu itu. Saya tidak lihat lagi. Nah, mari kita lihat sumbernya. Yang penting para pemirsa itu mengetahui bahwa Bank Indonesia menyampaikannya dalam bentuk rilis tertulis ya. Jadi tidak melakukan jumpa pers seperti BPS atau Kementerian Keuangan. Jarang ini Bank Indonesia ini, kecuali untuk momen-momen tertentu. Untuk kondisi utang luar negeri mereka hanya menyajikan rilis tertulis. Nah, rilisnya seperti ini. Judulnya memang utang luar negeri Indonesia Oktober 2024 menurun. Kemarin ya disampaikannya. Jadi wajar ya kalau banyak media yang langsung menurunkan judul serupa. Sekaligus kanal ini berulang kali mengingatkan para jurnalis mungkin untuk straight news, berita yang seketika 1-2 jam setelah rilis dari kementerian kah, dari Bank Indonesia kah, atau dari pejabat lainnya, itu tidak mengapa saya kira mengikuti rilisnya. Tetapi mestinya kalau sudah berjarak 6 jam, apalagi lebih, mungkin harus dibaca ya lebih jeli, sehingga bisa diambil sudut pandang yang tidak sepenuhnya mengikuti tun, istilah saya tun ya, semacam nuansanya itu dari otoritas. Karena tugasnya jurnalis, menurut kami tentu, mudah-mudahan tidak menggurui ini ya, adalah cover both side gitu ya. Bisa dibaca dari beberapa sisi. Ini kita bacakan saja dari Bank Indonesia. Seperti biasanya ada nomornya ya setiap rilis itu. Dalam hal ini nomor 26/272/DIKOM ini divisi komunikasi. Dikatakan utang luar negeri dalam kurung ULN Indonesia pada Oktober 2024 menurun. Posisi ULN pada Oktober, setiap kali penyebutan bulan seperti ini atau triwulan yang dimaksud selalu adalah posisi hari terakhir ya. Jadi ini 31 Oktober 2024. 423,4 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, turun. Nah, di sini benar nih, turun dibandingkan posisi ULN pada September 2024, sebulan sebelumnya, yang sebesar 428,5 miliar. Jadi turun kurang lebih 5,1 miliar ya. Nah, tetapi sebetulnya paragraf tersebut ada informasi lain. Secara tahunan, ULN Indonesia itu tumbuh, naik sebenarnya, bukan turun. 7,7% dalam kurung YOY, year on year. Nah kan, nah itu berarti maksudnya
Oktober 2024 dibandingkan posisi Oktober 2023. Nah, hanya saja karena Bank Indonesia selalu berusaha menyajikan suasana yang optimis atau suasana yang agar tidak membuat panik semacam itu disebut lagi dalam kalimat yang sama pakai koma saja, menurun dibandingkan 8,5% pada September 2024. Ini menarik ya. Jadi kalau tadi turun yang pertama itu adalah turun dari Oktober dibandingkan September, kemudian kalau dibandingkan dengan Oktober tahun lalu sebenarnya naik 7,7%. Nah, ditambahkan menurun dibandingkan 8,5% pada September. Jadi bulan lalu pertumbuhan tahunannya dibandingkan September 2023 itu 8,5%. Nah, jadi ini sebenarnya dari paragraf ini saja media tadi sudah ada yang mengambil sudut pandang beda dengan judulnya Bank Indonesia ya. Dia mengambil yang 7,7%-nya ini. Ya, sebenarnya kan tidak salah. Nah, dikatakan penurunan tersebut bersumber dari ULN sektor publik dan swasta. Nah, sektor publik ini biasanya dipahami sebagai pemerintah dan Bank Indonesia. Jadi Bank Sentral dan pemerintah. Sedangkan swasta ya swasta ya. Swasta di sini termasuk BUMN sebenarnya. Nah, di paragraf selanjutnya dikatakan ULN pemerintah menurun. Nah, ini posisinya kembali Oktober 2024 201,1 miliar turun dibandingkan September. Jadi bulan lalu yang 204,1 berarti kurang lebih 3 miliar, bukan kurang lebih ya, turun 3 miliar. Nah, ini tetapinya juga bisa jadi highlight juga sebenarnya oleh media kalau lebih, ya mohon maaf ya kalau ya, jurnalis mungkin lebih jeli melihat beberapa sini, sebenarnya naik dibandingkan tahun lalu. Jadi utang luar negeri pemerintah akhir Oktober itu turun dibandingkan akhir September, namun akhir Oktober 2024 lebih tinggi dibandingkan Oktober 2023 dengan tingkat pertumbuhan yang lumayan ya, 8,6%. Jadi gitu. Nah, dijelaskan penurunan posisi ini bersumber dari turunnya posisi pinjaman dan surat utang pemerintah. Nah, ya, pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara prudent dan akuntabel, dan seterusnya ya. Tapi saya ini berkali-kali juga mengatakan, menurut saya ini mestinya Bank Indonesia tidak usah menjelaskan bahwa komitmen pemerintah segala macam ini kan tidak dirilis ini. Bolehlah dijelaskan pemerintah utangnya turunnya karena karena misalnya penerbitan surat utangnya lebih rendah dari sebelumnya. Tapi bisa juga karena pada bulan Oktober itu banyak bayar cicilan. Tetapi dengan mengambil kalimat-kalimat yang komitmen pemerintah menjaga kredibilitas, saya kira Bank Indonesia masuk kepada wilayah pemerintah sebenarnya. Tapi ya namanya rilis yang untuk memberi kabar gembira ya seperti itu. Nah, dijelaskan juga oleh paragraf yang sangat panjang ini, secara sektor ekonomi, ULN pemerintah itu dimanfaatkan untuk sektor apa saja, itu ada presentasinya. Tapi angka-angka ini tanda petik tidak bunyi ya kalau kita tidak membandingkan bulan ke bulan atau tahun ke tahun. Ini hanya informasi pada bulan Oktober saja. Nah, di paragraf ketiga dikatakan oleh rilis Bank Indonesia ULN swasta juga menurun. Nah, swastanya turun dari 195,1 dibandingkan 196,7 di bulan lalu. Nah, secara tahunan sebenarnya juga naik meskipun lebih tipis, hanya 1,4%. Tadi utang pemerintah naiknya sampai 8,6%. Nah, dijelaskan bahwa kontraksi ini terutama dari lembaga keuangan. Ya, yang lembaga keuangan itu mengalami kontraksi, artinya menurun, bahkan tahunannya kontraksi ya. Sementara yang non-keuangan kalau secara tahunannya masih naik. Nah, paragraf keempat, Bank Indonesia mengatakan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Antara lain diterjemin dari rasio ULN terhadap PDB. Hati-hati ya, ini utang luar negeri atas PDB, beda dengan utang pemerintah atas PDB. Karena itu angkanya di sini disebut 30,4% ya pada Oktober 2024. Sementara di September kemarin 31,1%. Nah, saya kira perlu saya ingatkan, saya segarkan bahwa kalau utang luar negeri itu terdiri dari pemerintah, Bank Indonesia, dan swasta. Dan dalam hal utang pemerintah tidak seluruh utangnya, karena utang pemerintah itu ada utang
dalam negerinya. Jadi utang pemerintah dengan utang luar negeri itu adalah sesuatu yang beririsan tapi tidak sama. Hati-hati, karena itu di sini 30,4%, sementara utang pemerintah masih di kisaran 39% ya dari PDB. Nah, jadi kalau dari sisi itu lebih banyak utang pemerintah daripada total utang luar negeri sebenarnya. Nah, dijelaskan lebih lanjut bahwa menjaga struktur OLN sehat itu Bank Indonesia dan pemerintah terus berkoordinasi, memantau perkembangan OLN, melihat segala macam indikatornya ya. Nah itu rilisnya begitu, dikatakan di paragraf terakhir, itu data lengkap, itu sebetulnya ada di lampirannya. Nah bahkan orang bisa tahu juga metadata. Metadata itu maksudnya bagaimana sih definisi-definisi cara pengambilan datanya. Di dalam sebuah dokumen yang jadi satu dengan statistik utang luar negeri edisi Desember 2024. Nah itu kalau kita klik nanti keluar, ini saya ambilkan langsung saja, ini sebenarnya. Jadi ada 70 halaman lampiran. Nah, boleh sekali lagi saya minta maaf kepada para jurnalis kalau di hari kedua atau ketiga ini bisa dibaca sepintas lalu bisa dianalisis sederhana atau ya analisis umum, bisa dikonfirmasi kepada atau ditanyakan pendapat dari ekonom. Itu nanti akan jadi berita yang beda daripada sekedar menjadi corong. Mohon maaf ya, hanya menyampaikan rilis Bank Indonesia, bahkan nadanya pun sama. Ini panjang nih 70 halaman, ada penjelasan-penjelasan di atas, ini namanya metadata. Nah lalu nanti ada tabel-tabel dan juga ada penjelasan. Nah, jadi ada grafik-grafiknya, maaf ada tabel bukan grafik. Tabelnya banyak sekali. Nah kira-kira begitu ya, sehingga saya menyarankan sekali bahwa banyak yang bisa diangkat oleh media dan juga kita para pemirsa jika ingin mempelajari, tidak hanya membaca rilisnya. Salah satu yang sama sekali tidak dikatakan di rilis dan tidak ada satupun media sejauh ini saya lihat menyoroti, yaitu perkembangan utang luar negeri Bank Indonesia. Tadi utang luar negeri pemerintah turun dari bulan lalu, tapi secara tahunan naik 8,6%. Utang swasta turun dari bulan lalu, naik sedikit 1,4% dari 2023 November ya. Utang Bank Indonesia itu naiknya sekitar 110%, jadi lebih dari 2 kali lipat. Ini nggak disoroti. Jadi tahun lalu itu di kisaran 12 miliar dolar, sekarang sudah 27 miliar dolar. Kalau ditarik lagi lebih panjang, itu sebetulnya dari 2 tahun yang lalu utang luar negeri Bank Indonesia itu hanya 9 miliar. Tarik lagi kalau 2021 itu hanya di kisaran 3. Jadi utang luar negeri Bank Indonesia ini sejak tahun 2021 ke sini terus meningkat dan terutama kali setahun terakhir. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah Bank Indonesia mengeluarkan instrumen utang jangka pendeknya, namanya Sekuritas Rupiah Bank Indonesia dan juga ada Sekuritas Falas Bank Indonesia, terutama SRBI. Nah, maka utang Bank Indonesia banyak. Apakah ini rawan atau tidak itu hal lain ya. Yang penting informasi ini layak disampaikan kepada publik. Mudah-mudahan media, jurnalis dalam hal ini makin cover both side, makin memberikan berita kepada kita para pembaca, berita yang dari sudut pandang otoritas ekonomi, tapi juga dari sudut pandang jurnalis dengan menggali-gali berita yang lebih dalam, lebih rinci, dan bisa mengkonfirmasi atau menanyakan pendapat para ekonom. Dengan demikian kita rakyat Indonesia makin bisa memahami sebetulnya ekonomi Indonesia dan dalam hal ini adalah kondisi utang luar negeri Indonesia ini sebenarnya apakah sekuat yang dikatakan oleh Bank Indonesia, sebaik yang dikatakan Bank Indonesia, atau kita perlu mendiskonnya.